minute. Who are you? Meanwhile, in our universe. Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Oke, di sini kami kelompok 8 akan membahas mengenai persatuan mempererat persaudaraan. Tetapi sebelum melanjutkan pembahasan dari kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Nikolas Wila Krisonugro, nomor absen 24. Hai, nama saya Jonathan Kristiano, saya nomor absen 17. Hai, aku Gisel Lustantio, nomor absen 14. Hai, aku Arcangela Cikita Lady Cornelis, nomor absen 4. Mapel yang dikolaborasikan yaitu IPS, PPKN, dan agama. Penjelasan, keterkaitan atau hubungan mapel yang telah kami kolaborasikan adalah tentang mengasihi dan tidak membeda-bedakan suku atau bangsa dan tidak membeda-bedakan agama yang dianut oleh seluruh masyarakat di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Judul yang kami pakai adalah Persatuan Mempererat Persaudaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu pilar kebangsaan yang dimiliki Indonesia. Pilar-pilar kebangsaan yang lain adalah UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang tertulis pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bersifat sukarela, yaitu bersedia sukarela dalam melestarikan kesatuan bangsa dan negara. Kedua, bersatu dalam segala perbedaan, yaitu dalam membangun suatu proyek negara harus menghormati keberagaman budaya pada tempat yang sedang dilaksanakan proyek tersebut. Ketiga, rasa kebanggaan, yaitu kebanggaan pada budaya yang ada di Indonesia perlu dikuatkan agar tercipta rasa nasionalisme yang kuat. Keempat, rasa saling percaya diri, yaitu dalam pembangunan proyek harus memiliki hubungan saling percaya antara proyek dengan daerah yang dilakukan proyek tersebut. Kelima, persaingan positif, yaitu suatu negara memungkinkan adanya persaingan dalam berbagai hal, misal bidang seni, bidang teknologi, bidang pengetahuan, dan sebagainya, yang memiliki aturan-aturan agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Lalu contoh karakteristik NKRI dalam kehidupan sekitar kita, yaitu mengibarkan bendera merah putih setiap waktu menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi seperti di sekolah dan dinas. Ketiga, membantu bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. 5. Alasan bentuk negara kesatuan. A. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. B. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. C. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. D. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. E. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana
tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masa pemerintahan Majapahit masih menggunakan sistem kerajaan, jadi sistem pemerintahan Majapahit tidak seperti di Indonesia saat ini. Majapahit pernah mencapai masa kejayaannya pada masa di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dengan dibantu Gajah Mada. Contoh peninggalan kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Pada masa Hindu-Buddha memang benar yang tercantum di atas bahwa dahulu saat masa pemerintahan Majapahit menggunakan sistem kerajaan, tetapi masa demi masa sistem kerajaan itu digantikan oleh sistem republik yang dipimpin oleh presiden. Pada saat ini Indonesia juga masih menggunakan sistem tersebut yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, Presiden NKRI. Arsitektur bangunan pada masa Majapahit masih berbentuk seperti candi yang terbuat dari bebatuan yang disusun dan dibentuk sedemikian rupa. Agama yang dianut sebagian kerajaan Majapahit yaitu agama Hindu. Contoh peninggalan pada masa pemerintahan Hindu-Buddha yaitu Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah saat ini. Sejarah singkat Candi Borobudur seperti berikut. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi. Pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra, menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Berdirinya candi tersebut membawa rasa bangga terhadap peninggalan tersebut, karena banyak wisatawan yang berkunjung ke candi tersebut, salah satunya Presiden Amerika ke-44, yaitu Obama. Itu salah satu contoh bangga terhadap budaya Indonesia, dan Candi Borobudur juga termasuk keajaiban dunia. Maka karena itu, para masyarakat Indonesia saat liburan sering liburan ke Candi Borobudur. Sebagai negara yang memiliki kekayaan suku dan budaya, Indonesia terkenal dengan keragamannya. Hal tersebut harus dihormati oleh semua orang yang ada di dalamnya, baik dalam persamaan maupun perbedaannya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang khas, yang memberikan jati diri terhadap suku bangsa Indonesia lain. Dalam buku Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi oleh Hari Purwanto, keanekaragaman masyarakat manusia di samping karena sejarah mereka masing-masing, tetapi juga pengaruh alam dan struktur internalnya. Oleh karenanya, suatu unsur atau adat dalam masyarakat bukan dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan itu sendiri. Sikap terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan, salah satunya menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. 2. Ikut gotong royong bersama teman, baik di sekolah atau di rumah, tanpa memandang suku atau budaya mereka. 3. Menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. 4. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kesimpulannya adalah, jadi kita jangan saling membeda-bedakan suku, ras, dan agama, dan juga kita harus saling mengasihi sesama. Karena jika kita tidak saling mengasihi dan sering membeda-bedakan, tidak ada namanya persatuan dan tidak ada persaudaraan. Selalu berpikir positif dan jangan menyerah dengan keadaan. Semua butuh waktu. Lakukan semua yang terbaik dari sekarang. Ayo memakai masker dan menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan menjaga tubuh kita agar sehat dan bugar. Jangan lupa untuk berolahraga dan saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan antar umat manusia.